Pria tanpa identitas ditemukan meninggal di depan ruko, diduga akibat luka tusuk. Seorang pria ditemukan meninggal di depan ruko di Jalan Makmur, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, yang diduga meninggal akibat luka tusuk. Pria ini ditemukan meninggal dengan kondisi luka tusuk di bagian pangkal paha sebelah kanan. Kapolsek Medan Barat Kompol Wira Suhendra mengatakan, informasi itu didapati petugas pada Jumat, 16 Januari 2026, sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan tergeletak di badan jalan dalam posisi telungkup, mengenakan kaos hitam dan celana pendek, kata Made kepada Kompas.com melalui saluran telepon. Saat ditemukan, terdapat luka pada bagian pangkal paha kanan serta berlumuran darah di sekitar kaki korban. Wira menjelaskan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, TKP, dan keterangan saksi-saksi, diketahui terdapat jejak dan bercak darah yang mengarah dari lokasi korban ditemukan hingga ke ruko. Di ruko tersebut, petugas menemukan tutup besi AC dalam kondisi miring, serta bercak darah pada pagar besi runcing di bagian depan ruko, sebut Wira. Selain itu, di sekitar TKP ditemukan beberapa barang yang diduga berkaitan dengan kejadian, yakni satu buah tang potong, sepasang sandal, dan sebuah topi. Dari hasil pemeriksaan awal, korban diduga meninggal dunia akibat luka tusuk pada bagian pangkal paha kanan yang menyebabkan kehabisan darah. Luka tersebut diduga terjadi akibat terkena pagar besi runcing di ruko tersebut, ucap Wira. Lebih lanjut Wira menjelaskan, saat ini jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Adapun, identitas korban belum diketahui. Kami masih menyelidiki lebih lanjut untuk memastikan secara utuh rangkaian peristiwa tersebut, tutupnya. Berikut adalah 10 fakta dari penemuan jenazah pria di depan ruko di Medan Barat. 1. Penemuan jenazah pria tanpa identitas. Warga di Jalan Makmur, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, digemparkan dengan penemuan seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Jenazah tersebut ditemukan tergeletak di depan sebuah ruko dalam kondisi yang memprihatinkan. Identitas pria tersebut hingga saat ini masih misterius karena tidak ditemukan dokumen pengenal di sekitar lokasi kejadian. Pihak kepolisian masih berupaya melakukan identifikasi untuk mengetahui asal-usul korban. Kapolsek Medan Barat, Kompol Wira Suhendra, mengonfirmasi bahwa penemuan mayat ini dilaporkan kepada petugas pada Jumat dini hari, 16 Januari 2026. Penemuan ini segera ditindaklanjuti dengan pengamanan area di sekitar ruko tersebut. 2. Kondisi dan posisi korban saat ditemukan. Saat ditemukan oleh petugas kepolisian sekitar pukul 2.30 WIB, korban berada dalam posisi telungkup di atas badan jalan. Posisi ini menunjukkan korban kemungkinan besar terjatuh atau ambruk secara tiba-tiba di lokasi tersebut. Pria tersebut mengenakan pakaian kasual berupa kaos berwarna hitam dan celana pendek. Penampilan fisiknya tidak menunjukkan tanda-tanda identitas khusus yang dapat segera dikenali oleh warga sekitar. Hal yang paling mencolok dari kondisi korban adalah adanya luka terbuka yang cukup besar di bagian pangkal paha sebelah kanan. Darah tampak berlumuran di sekitar kaki korban, menandakan adanya perdarahan hebat sebelum ia meninggal dunia. 3. Luka tusuk yang menyebabkan kematian. Hasil pemeriksaan luar oleh tim medis dan kepolisian menunjukkan bahwa penyebab utama kematian korban adalah luka tusuk di pangkal paha kanan. Luka tersebut memotong pembuluh darah besar yang mengakibatkan korban kehilangan banyak darah dalam waktu singkat. Korban diduga meninggal dunia karena kehabisan darah sebelum sempat mendapatkan pertolongan medis. Kondisi tubuh korban yang tergeletak di jalanan yang sepi pada dini hari membuat insiden ini tidak segera diketahui oleh orang lain. Luka tusuk ini menjadi fokus utama dalam penyelidikan untuk menentukan apakah luka tersebut merupakan hasil dari tindak kekerasan atau murni kecelakaan. Kedalaman luka dan polanya kini sedang dianalisis lebih lanjut oleh tim forensik. 4. Jejak darah dari ruko hingga ke jalan. Dalam proses olah tempat kejadian perkara, TKP, petugas menemukan fakta krusial berupa ceceran darah yang membentuk jejak. Jejak bercak darah tersebut terlihat memanjang dari ruko hingga ke titik di mana jenazah korban ditemukan. Temuan ini menunjukkan bahwa korban sempat bergerak atau berjalan beberapa meter setelah terluka sebelum akhirnya tumbang. Pola bercak darah ini membantu polisi merekonstruksi arah pergerakan korban di saat-saat terakhirnya. Petugas mengikuti jejak tersebut yang mengarah langsung ke area depan sebuah ruko yang memiliki pagar besi runcing. Hal ini menjadi petunjuk penting mengenai asal mula terjadinya luka pada tubuh korban. 5. Temuan kerusakan pada komponen AC di ruko. Saat menyisir area ruko yang menjadi sumber jejak darah, petugas menemukan adanya anomali pada salah satu fasilitas ruko.
Tutup besi unit AC di lokasi tersebut ditemukan dalam kondisi miring dan tidak pada posisi normalnya. Kondisi tutup besi AC yang miring ini memunculkan dugaan adanya aktivitas tertentu yang dilakukan korban sebelum insiden terjadi. Petugas mencurigai korban mungkin mencoba memanjat atau berinteraksi dengan komponen bangunan tersebut. Keberadaan benda yang bergeser atau rusak ini dicatat sebagai bukti lingkungan dalam olah TKP. Polisi mendalami apakah kerusakan ini terjadi karena benturan atau adanya upaya paksa dari pihak tertentu. 6. Bercak darah pada pagar besi runcing. Fakta fisik yang paling menguatkan penyebab luka ditemukan pada pagar besi ruko tersebut. Petugas menemukan adanya bercak darah yang menempel pada ujung pagar besi yang berbentuk runcing dan tajam. Bentuk pagar yang runcing ini sangat identik dengan jenis luka tusuk yang dialami korban di pangkal pahanya. Hal ini memunculkan hipotesis kuat bahwa korban tertusuk pagar saat mencoba melewati atau memanjat area tersebut. Kompol Wirasuhendra menyatakan bahwa pagar besi runcing ini diduga kuat menjadi alat yang menyebabkan luka fatal tersebut. Posisi pagar yang sejajar dengan ketinggian paha korban semakin memperkuat dugaan ini. 7. Penemuan barang bukti tang potong di TKP. Selain bercak darah, polisi juga menemukan beberapa barang yang diduga kuat milik korban atau berkaitan dengan aktivitasnya malam itu. Salah satu barang bukti yang ditemukan adalah sebuah tang potong. Keberadaan tang potong di lokasi kejadian memunculkan spekulasi mengenai aktivitas yang dilakukan korban pada dini hari di depan ruko tersebut. Tang potong biasanya dikaitkan dengan aktivitas teknis atau dalam konteks kriminal sering digunakan untuk memotong kabel atau kunci. Barang bukti ini telah diamankan oleh tim Inavis untuk dilakukan pemeriksaan sidik jari. Polisi akan mencocokkan apakah tang potong tersebut memang digunakan oleh korban sesaat sebelum kejadian berlangsung. 8. Temuan sandal dan topi milik korban. Di sekitar lokasi jenazah ditemukan, petugas juga mengamankan sepasang sandal dan sebuah topi. Barang-barang ini ditemukan terpisah dari tubuh korban, yang mengindikasikan adanya situasi darurat atau kepanikan saat korban terluka. Sandal dan topi tersebut menjadi petunjuk tambahan bagi kepolisian untuk mengenali profil korban melalui keterangan saksi atau rekaman CCTV. Barang-barang pribadi ini kini disimpan di Mapolsek Medan Barat sebagai barang bukti. Petugas memeriksa apakah ada tanda-tanda perlawanan atau keterlibatan orang lain melalui posisi jatuhnya sandal dan topi tersebut. Temuan ini menjadi bagian dari rangkaian bukti fisik yang sedang disatukan dalam berita acara pemeriksaan. 9. Evakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Setelah proses olah TKP selesai dilakukan pada Jumat pagi, jenazah korban langsung dievakuasi dari lokasi penemuan. Jenazah dibawa menggunakan mobil ambulans kepolisian menuju Rumah Sakit Bayangkara Medan. Di Rumah Sakit Bayangkara, jenazah akan menjalani proses autopsi atau pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kematian. Hal ini diperlukan untuk memberikan bukti medis yang sah dalam proses penyelidikan hukum. Pihak rumah sakit juga menunggu jika ada anggota keluarga yang merasa kehilangan kerabat untuk datang melakukan pengecekan. Hingga saat ini, jenazah masih disimpan di ruang jenazah rumah sakit tersebut dengan status MRX. 10. Penyelidikan lanjutan mengenai rangkaian peristiwa. Meskipun dugaan awal mengarah pada kecelakaan akibat terkena pagar besi runcing, Polsek Medan Barat tetap melakukan penyelidikan secara utuh. Polisi tidak ingin terburu-buru menyimpulkan tanpa adanya bukti-bukti pendukung yang kuat. Rangkaian peristiwa dari awal korban tiba di ruko hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia masih terus digali. Polisi juga mengumpulkan rekaman CCTV dari bangunan di sekitar Jalan Makmur untuk melihat aktivitas di lokasi pada jam-jam rawan tersebut. Kompol Wirasuhendra menutup keterangannya dengan menyatakan komitmen kepolisian untuk mengungkap kebenaran di balik kematian pria ini. Penyelidikan ini penting untuk memastikan apakah ada unsur pidana lain atau murni sebuah kecelakaan kerja aktivitas.